Kita per minggu itu kita kirim ke pabrik itu sekitar 2 ton susu cair. Jadi angka pabrik itu dimain di sekitar 20 ribuan kan. Jadi ya monggo dihitung aja kan. Jadi kalau 50 liter kali 20.000 itu aja kan itu. Jadi kita tiap minggu dapat penghasilan, kemudian dari anak-anak itu juga banyak. Aset kita akan nambah sendiri dengan sendirinya. Misalnya kita tahun ini kita punya 20 indukan, tahun depan insya Allah udah punya 60 indukan kan, seperti itu. Intinya cempe betina jangan sampai dijual. Itu adalah kunci utamanya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Harjono, alamat di Bende, kelurahannya Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Saya adalah peternak kambing perah. Saya mulai usaha kambing perah ini, usaha pertama 2011 kita main di penggemukan domba, breeding domba, untuk melayani akikah, melayani kurban. Setelah itu di 2016 saya mulai belajar untuk beternak kambing perah sampai sekarang. Alhamdulillah untuk sekarang kita sudah ada kerjasama dengan industri susu bubuk. Jadi kita mengajak warga sekitar untuk memproduksi susu kambing, kemudian kita setorkan ke pabrik gitu. Saya pernah pelihara ayam daging, ayam broiler, dulu itu sekitar 12.000 ekor. Jadi ini setelah susu perah ini mulai jalan, dengan lika-likunya peternakan ayam pedaging, ya akhirnya kita stop di 2016. Sama sapi dulu mas, kita juga ada penggemukan sapi. Ketika kita merasakan main di kambing perah, kemudian untuk sementara sapi, penggemukan sapi kita stop dulu mas. Kita di sini kambing jenisnya nggak banyak mas. Jadi untuk betinanya kita memakai Sapera sama Jawa Randu. Kemudian jantannya kita ada Saanen Full Blood sama Toggenburg. Untuk produksi per ekornya macam-macam mas ya. Jadi tergantung dari kualitas induknya. Kalau untuk Jawa Randu ya bisa sekitar 1,5 sampai 2 liter. Kemudian kalau untuk yang Sapera itu bisa kisaran 1,5 sampai 3 liter untuk per ekornya gitu. Kita sekarang di sini sekitar indukan sekitar 100, cempe sekitar 70-an ekor mas. Untuk cempe jantan, cempe betina. Yang di sini ini kandang produksi, kemudian yang sebelah depan ini kandang cempe. Kemudian setelah kita lepas sapi, kita ada kandang pembesaran yang di sebelah barat. Untuk saat ini kita sudah pakai anakan sendiri mas. Yang ketika awal 2016 itu kita juga memakai Jawa Randu dan ini PE, kambing PE. Kemudian kita silangkan dengan pejantan kita, kemudian sekarang udah turunannya udah kebanyakan Sapera. Jadi memang jauh mas antara produktivitas Jawa Randu dan Sapera itu. Jadi dari sisi produksi, volume, dan masa laktasinya itu bisa sangat jauh gitu. Kalau Jawa Randu itu paling 3-4 bulan sudah kering, kalau Sapera ini bisa di angka 8 sampai 10 bulan. Kemudian dari sisi produksi juga tadi mas lebih tinggi yang Sapera. Saanen itu sebenarnya bagus mas. Kalau kita lihat sih juga adaptif juga. Jadi meskipun dari teman-teman ini dari luar, dari mana, dari daerah tinggi kan, kalau Sragen daerah panas. Cuma juga adaptif juga. Yang masalahnya adalah dari sisi harga mas. Jadi kalau kita mau produksi susu dengan Saanen, nanti modalnya terlalu besar. Kalau kita Sapera kan nggak terlalu mahal lah. Jadi kita bisa memproduksi sendiri, kita bisa menyilangkan dari Saanen ke Jawa Randu. Nanti kita genetik sudah lumayan bagus gitu. Yang jelas dari sisi modalnya mas. Kita per minggu itu kita kirim ke pabrik itu sekitar 2 ton susu cair. Jadi kalau kita pengambilan di Kamis malam,
nanti mulai Kamis siang udah mulai ngambil dari mitra-mitra kita, kemudian ke sini, kemudian kita terakhir kita kirim ke pabrik. Untuk saat ini kita kirim ke Jogja. Penanganan khusus secara ini sama Mas, tapi kita kan karena sudah populasi sudah mulai banyak, saya juga pesan ke mitra-mitra supaya kita buatkan SOP Mas. Jadi SOP itu untuk kita lebih baik preventif daripada reaktif gitu. Karena beberapa peternak itu kalau reaktif kita sudah ada korban duluan baru kita action gitu. Harapan saya sih memang ada beberapa kendala. Yang pertama jadi paling yang menakutkan adalah penyakit mastitis yang radang ambing itu. Kemudian ya kalau penyakitnya juga sama aja, kembung, kemudian diare, kemudian ada pink eyes ya semacam itu sih. Tapi dengan SOP itu harapannya untuk kematian cempe, kemudian penyakit-penyakit itu bisa ditekan gitu Mas. Saya itu sebenarnya basicnya dari mesin, teknik mesin. Selalu bisa teknik mesin, kemudian saya juga kerja di luar kota, jadi kadang juga sering saya tinggal kan gitu. Berarti teknik mesin sampingannya ternak kambing gitu Pak? Ya, itu kan hobi aja Mas. Jadi terus terang saya dari kecil itu juga sudah punya kambing, dari bapak saya juga dikasih hak kambing gitu kan. Jadi udah ngurus, kemudian sekarang ya hobi, kemudian ya untuk nanti insya Allah buat persiapan pensiun kita kembali lagi ke kambing kan gitu. Dukane pada awal-awal kita kan juga lagi belajar Mas ya, belajar menangani populasi yang semakin nambah itu memang yang kembung, pernah juga yang kita nunggu semalaman itu kan, kita masih sayang juga kan kambing kembung, kita usahakan untuk bisa diobati, ternyata nggak ketolong juga seperti itu kan. Memang kita sering kalau kambing sakit itu hampir 50% akhirnya dipotong Mas. Daripada ada kemungkinan sembuh tapi relatif kecil lah gitu kan kalau menurut saya. Pada awal-awalnya memang kerasa banget gitu ketika kita harus merelakan kambing itu mati gitu kan, cempe itu mati gitu kan. Itu memang awal-awalnya berat banget, tapi seiring berjalannya waktu dengan SOP kita sudah mulai perbaiki, angka kematian, angka kambing sakit, kemudian itu bisa ditekan Mas. Kalau sukanya juga kan pertama dari sisi hobi kan Mas ya, hobi. Jadi hampir tiap minggu itu kita ada kelahiran. Itu kan pasti kalau kalian pasti seneng gitu kan, entah itu jantan atau entah betina. Saya sih nggak terlalu memusingkan itu gitu kan. Ada yang teman itu pengennya betina, kalau saya dikasih apapun saya terima, saya seneng gitu kan. Kemudian yang kedua kita itu ini Mas, kalau main di susu itu adalah karena kebutuhan pabrik itu masih banyak, jadi kita bayarannya tiap minggu Mas. Jadi kita kirim, nanti langsung dibayar sama pabrik gitu kan. Jadi kita tiap minggu dapat penghasilan, kemudian dari anak-anak itu juga banyak. Aset kita akan nambah sendiri dengan sendirinya. Misalnya kita tahun ini kita punya 20 indukan, tahun depan insya Allah udah punya 60 indukan kan, seperti itu. Jadi memang kerjanya itu menurut saya sangat nyaman. Jadi ini kita bekerja, aset kita itu nambah sendiri gitu kan. Jadi kita nggak perlu nambah modal, ternyata modal kita udah nambah sendiri gitu. Padahal setiap minggu kita sudah dapat profit dari hasil susu itu kan gitu. Kita karyawan ada 3 yang ngurus di kandang ini, kemudian kita ada 1 yang untuk ngurus di kebun. Jadi kita memang integrasikan antara peternakan sama pertanian. Jadi kita juga sekalian ada kebun pisang sama kebun rumput kan. Jadi bulu kering untuk sementara kita ini Mas, konsentrat 2 kali, sama untuk seratnya sore sekali. Jadi kita sekarang pakai silase. Jadi kalau untuk
untuk memudahkan ngarit sih Mas. Jadi ngarit itu ketika kita ngarit sekali itu bisa untuk 10 hari sampai setengah bulan. Jadi 2. Kalau dari susunya sendiri sekarang produksi kita di angka sekitar 50 liter. Ya kalau 50 liter ya kali angka pabrik aja Mas. Kalau kita ngomongin konsumen akhir kan terlalu tinggi. Kalau saya sih harapannya menjalin mitra sebanyak-banyaknya, karena kita untuk kuota pabrik belum ada pembatasan juga. Jadi untuk produksi kita juga ada ajak warga sekitar, kemudian mitra-mitra juga dari yang jauh juga ada, juga dari Boyolali, dari Kalioso, dari Karangrayung juga ada Mas. Itu juga Kedung Ombo juga kesini. Yang penting main dulu. Jadi saya kasih wawasan dulu seperti apa, kemudian kalau Mas kita kasih wawasan, kemudian biarkan mereka nyaring dulu kan, biar tertarik, terus kemudian mereka bisa belajar pelan-pelan gitu kan. Kalau menurut untuk teman-teman peternak muda ya, kita nggak usah malu kita di desa. Ternyata sebenarnya peluang itu sangat luar biasa gitu kan. Dari yang sepele banget kan beternak kambing, ternyata kita mau, insya Allah lah, mau punya penghasilan seperti apapun masih kita, insya Allah lah masih kita bisa gitu kan. Sama satu lagi Mas, sebenarnya kita di sini kan ada wisata edukasi juga. Jadi kita juga di sini juga nggak ada ternak kambing, kita juga punya kuda, kemudian ada sapi perah juga. Kita mulai sapi perah, kita sedang bangun kandang sapi perah di sana. Jadi terintegrasi lagi untuk sapi perahnya itu buat support cempe-cempe kita. Kemudian yang kalau lebih juga kita jual juga gitu kan. Untuk wisata edukasi kita sering ada tamu dari TK, dari SD. Kemudian dari mahasiswa juga banyak yang kesini kok. Kita juga ada kerjasama dengan UNS. Besok tanggal 20 ini nanti ada mahasiswa dari Undip mau magang kesini kan gitu. Alhamdulillah. Untuk kandang sapi perahnya sendiri Pak, itu kan baru Pak ya? Okay. Itu kapasitas berapa? Enggak banyak Mas, ini kapasitas 6 ekor. Tapi sebenarnya kita di desa sini kita punya kandang sapi perah, kandang sapi kapasitas sekitar 20 ekor. Sementara kan dipakai untuk sapi penggemukan. Ketika nanti pasarnya sudah mulai terbuka untuk susu sapinya, planning saya mau saya ajak warga untuk produksi susu. Karena memang dari sisi profitnya bisa berapa ya, mungkin malah 3 kali lipat lah dibanding dengan sapi biasa gitu kan. Terima kasih dari channel YouTube Merajut Asa sudah berkunjung ke Mitra Karya Farm. Semoga bermanfaat bagi semua lah. Jadi kita beternak itu juga selain hobi juga untuk bisa buat penghasilan, kemudian bisa mengajak teman-teman untuk beternak gitu. Dan semoga YouTube Merajut Asa semakin sukses.